Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Dan selamat datang kami ucapkan dalam acara webinar online komunitas belajar kokurikuler Majahe SD Negeri Tlogowungu 02 dengan tema penyusunan modul P5 pada siang hari ini Jumat 22 Maret tahun 2024. Dan dalam waktu 2 jam ke depan saya Wara Isna Nur Maulana akan memandu webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Tlogowungu 02 Ibu Rujiani MPD, dan yang kami hormati juga narasumber kita pada siang hari ini Ibu Wahyu Ningsih Rahayu SPD MPD. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang, Mbak. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang sudah menyempatkan waktu istirahatnya siang-siang seperti ini di bulan puasa untuk belajar bersama-sama di sini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena siang hari ini kita telah diberikan banyak sekali rahmat dan nikmat oleh Allah. Salah satunya berupa nikmat sehat, nikmat aman dan nyaman, sehingga siang hari ini kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga pertemuan kita siang hari ini membawa dampak positif, membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum webinar kita mulai, mohon izin saya menyampaikan informasi terkait webinar malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu kami mohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua, link absen akan kami bagikan di tengah acara kurang lebih pukul 14.00 atau jam 2 siang. Silakan Bapak Ibu mengisi link absennya karena nanti data absen akan kami gunakan untuk mengisi sertifikat. Untuk yang nomor 3, sertifikat webinar malam ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi RHK pada nomor 9, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan poin 4. Untuk selanjutnya pada sesi diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Untuk nomor 5, kami mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama webinar berlangsung. Terima kasih. Untuk acara yang pertama, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, mikrofon Bapak Ibu bisa dinonaktifkan untuk sementara waktu. Terima kasih.
terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Tlogomungu 02, Ibu Rujiani MPD. Untuk Ibu Rujiani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bu Wahyuningsih Rahayu, SPD MPD, Kepala Sekolah dari Sekolah Penggerak Angkatan 1 dari Demak. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Ibu Bapak, seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan webinar siang ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dapat belajar bersama sampai dengan selesai nantinya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bu Wahyu, Bu narasumber yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Serta terima kasih kepada Ibu Bapak peserta yang meskipun siang-siang yang saatnya tidur siang mungkin ya, ini masih semangat untuk bergabung di sini. Terima kasih. Dan mohon maaf jika nanti terdapat kendala ataupun suatu karena memang ini baru ekstrim banget cuacanya. Jadi dari kami mungkin ada terkendala di sinyal atau apa sehingga kurang jelas nanti selama kegiatan webinar kita. Dan di sini nanti temanya adalah tentang P5 yang sampai saat ini tuh masih ini kami belum menguasai sepenuhnya Bu Wahyu. Jadi panjenengan yang sudah PSP angkatan 1 yang sudah tahun ini tahun ketiga sudah pasti banyak sekali pengalamannya. Nanti kami sangat menunggu bagaimana sih cara menyusun P5 yang benar-benar seperti apa, menentukan temanya kayak apa. Nah, itu sampai saat ini kan kami masih terdapat beberapa miskonsepsi seperti itu. Jadi mohon pencerahan saking panjenengan. Bahkan ada dari guru kelas 3 dan 6 yang memang belum ini ya pakai kurikulum merdeka itu masih pada seperti apa ya? Apakah sama ya untuk tujuannya itu apakah sama tujuan pembelajarannya kayak di CP ataukah enggak? Terkadang itu masih membingungkan. Semoga nanti dengan adanya pencerahan dari Bu Wahyu bertambah pengalaman dan pengetahuan kami khususnya di P5. Terima kasih banyak atas waktu panjenengan. Dan seperti biasa saya ada pantun ini ya, mikrofonnya di depan semua boleh nih. Nanti bilang apa, cakep apa cantik? Cantik. Cantik ya. Oke. Pagi-pagi membeli pisang. Cantik. Cantik. Ditambah coklat. Cantik. Ini waktunya tidur siang. Cantik. Tapi kita tetap semangat. Dan dari saya dapat dilanjutkan lebih lanjut ke hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ani atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua adalah Ketua Kombel Kokul Majahe SD Tlogomungu 02, Ibu Siti Mustia, SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tlogomungu 02, Ibu Rujiani, dan yang terhormat Ibu Wahyuningsih Rahayu SPD MPD sebagai narasumber kita untuk seminar hari ini, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di Google Meet
pada siang hari ini. Saya sebagai Ketua Kokul Majahe SD Negeri Telogong 02 mengucapkan selamat datang, terima kasih dan nanti mohon maaf. Semoga di materi nanti yang dipaparkan oleh Ibu Wahyuning Rahayu seperti kata Bu Ani tadi memberikan kejelasan, memberikan miskonsepsi kita tentang P5 karena pembelajaran P5 ini benar-benar harus kita terapkan, harus kita berikan kepada anak. Sehingga pembelajaran P5 ini bermanfaat sekali karena kita tahu bahwa yang kita alami saat ini adalah kita kesulitan dalam membuat modul daripada P5, padahal itu kan kerangkanya awal ya yang harus kita kerjakan untuk melangkah ke selanjutnya berdasarkan modul tersebut. Semoga dengan ini, seminar siang ini para guru bisa mengembangkan proyek dengan karakteristik yang dimiliki sekolah masing-masing di sekitarnya dan akan menjadi pembelajaran bagi peserta didik, pembelajaran hayat buat peserta didik kita nantinya yang bisa untuk survive dalam kehidupan mereka dan bisa memecahkan semua masalah yang mereka hadapi. Saya rasa cukup sekian dari saya buka dengan bacaan basmalah untuk seminar saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya, nah ini acara yang kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu, kami lanjutkan draft berikutnya yaitu tentang acara inti webinar siang hari ini dengan tema penyusunan modul P5. Tapi sebelum itu, katanya kalau kita kenalan dulu dengan Bu Wahyu ya, ini pembicara atau narasumber kita, Bu Wahyu Ningsih Rahayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Wara. Oke. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yaitu Bu Wahyu Ningsih Rahayu. Iya, moga Mbak. Saya bagikan screen saya sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya, ini narasumber kita pada siang hari ini Bu Wahyu Ningsih Rahayu SPD MPD merupakan beliau Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 SD Negeri Batursari 5 Demak. Jadi sekolah penggerak angkatan pertama ini sudah mendahului. Apa ini sudah selesai ya Bu programnya atau belum ya Bu ini? Ini angkatan yang tahun ketiga Mbak, selesainya Juni nanti. Oh, tahun ketiga, selesainya bulan Juni besok nih Bu? Atau tahun depan? Iya, Juni. Oh, Juni. Juni ini, ini sudah tahun ketiga. Iya, ini sekolah penggerak angkatan pertama dari Demak. Lalu beliau juga merupakan juara 1 Kepala Sekolah Inovatif tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kita beri aplaus kepada Bu Wahyu Ningsih ya, atas prestasinya. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Jadi Kepala Sekolah Inovatif dari program atau kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan dari Kemdikbud kemarin. Lalu setelah itu maju ke tingkat nasional ya Bu, dapat alhamdulillah 5 besar Kepala Sekolah Inovatif tingkat nasional. Wah, ini keren sekali Bu. Bisa langsung masuk ya, dan masih banyak lagi betul. Dan masih banyak lagi prestasinya Bu Wahyu Ningsih ini. Nah, setelah kita berkenalan, ini Bu Wahyu bisa menyampaikan materinya ya Bu. Sudah siap Bu? Iya, siap Mbak. Ya, monggo Bu Wahyu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Rujiani, kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Kombel ya, Ibu Siti Mustia, dan juga terima kasih kepada pembawa acara Mbak Para Poporo. Wah, parah Bu. Panggil Moro boleh, parah boleh. Mbak Wara dan Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diani yang sudah ya memanggil saya untuk sharing dengan teman-teman atau berbagi praktik baik dengan teman-teman tentang apa yang sudah dilakukan di SD kami, SD Negeri Batur Sari 5. Baiklah, saya langsung share screen ya. Iya, Bu. Ibu. Sudah saya Bapak share screen saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan? Dereng. Belum ada, Bu. Belum kelihatan ya? Baik, saya buat lagi. Oke. Masih belum kelihatan? Sampun, proses. Anjir. Baik, sudah kelihatan sekarang ya. Ya, Sampun. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini terima kasih sekali ini Ibu Rujiani sudah mempercayakan saya untuk berbagi praktek baik atau sharing dengan teman-teman semuanya. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh pembawa acara. Untuk saya adalah Kepala SD Negeri Batur Sari 5, itu kurang besar atau tidak? Sudah. Ya, baik ya. Untuk identitas ini saya sudah, ini Bapak Ibu sudah sebentar lagi pensiun. Nama lengkap Pak Yuning Sirayu, saya dilahirkan di Boyolali 7 Februari 1971. Jadi sudah itu Nelly, nenek-nenek lincah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Mbak Rujiani itu masih Mbak itu masih muda banget, kalau saya itu sudah manula. Sudah bermutu satu Bapak Ibu. Jadi dan sudah menuju berbobot. Kalau berbobotnya masih menuju, tapi kalau bermutunya sudah. Kemudian untuk jabatan Kepala SD Batur Sari 5, rumah, ya jangan dulu. Sebentar Ibu kerja dulu. Adik, Sofia, pakai. Nih. Untuk rumah cucu ganggu Bapak Ibu. Rumah Jalan Pucang Asri 2 nomor 12. Untuk nomor HP saya belum sempat untuk bergabung ke grup WA, nanti saya bergabung ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu nanti di-sharing. HP 03 dia email itu bisa ke email Yahoo, Gmail maupun Belajar ID. Kemudian Bapak Ibu, untuk beberapa hal yang pernah saya capai di sini bukannya untuk pamer tapi untuk
memberikan motivasi ke Bapak Ibu semuanya saja bahwasannya kalau orang lain bisa, kita pun pasti bisa. Saya hanya menyampaikan itu saja. Untuk prestasi itu KS Prestasi Nasional 2019 sudah diganti inspiratif. Saya masuk KS Inspiratif Nasional tahun 2021. Kemudian 2023 kemarin masuk karena diambilnya itu 5 terbaik. Jadi ya masuk 5 terbaik KS Inovatif Nasional, dan waktu finalis di Jawa Tengah itu bertemu dengan Ibu Rujiani. Ibu Rujiani itu juga KS Inovatif tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi kemarin saya bertemunya di Jawa Tengah dengan Bu Rujiani saat itu, Bapak Ibu. Kemudian kalau saya ada prestasi tingkat nasional itu dari sejak 2008, Bapak Ibu. Saya juga ada teman di Pati yang juga guru prestasi nasional itu Bu Sri Arofah, itu juga itu bestinya Bu Rujiani itu. Kemudian beberapa yang pernah saya lakukan, yang teman-teman karena banyak sekali teman-teman sekarang ini masih muda-muda, saya pamerkan saja biar teman-teman juga termotivasi bahwasannya hidup kita itu bermanfaat itu apabila kemudian juga kita pulang lagi seperti itu terus. Nah, tapi tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Maka dari itu saya pamerkan ke teman-teman. Kenapa saya pamerkan? Biar teman-teman itu termotivasi kalau hidup kita itu tidak sekadar itu, bisa melakukan yang lainnya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Ada sebagai penyunting jurnal inovatifku, kemudian trainer PKG pernah, fasilitator USAID prioritas, kemudian tim pengembang kurikulum Jateng yang kurikulum 2013 ya, sekretaris kejuruan Meranggen, kemudian juga instruktur nasional 2013 untuk kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kami adalah sekolah penggerak, teman-teman sekolah penggerak yang pertama. Yang saat itu untuk sekolah penggerak yang pertama memang pilihannya lebih sulit karena di pertama itu ada tes bakat skolastik. Kalau yang kedua, ketiga itu sudah tidak ada. Alhamdulillah lolos sebagai sekolah penggerak angkatan 1, bahwasannya kalau sebagai sekolah penggerak itu ada yang mengatakan ini itu apa ya, kesempatan emas atau musibah gitu ya teman-teman, karena setelah menjadi sekolah penggerak itu kan kita ada program tidak bisa mutasi selama 3 tahun, tidak bisa promosi apa-apa selama 3 tahun ya. Ada kegiatan di situ, ada ikut PP juga tidak bisa, ikut fasilitator juga tidak bisa, ya sudah, kegiatan instruktur juga tidak bisa. Kalau ada kegiatan apa pendaftar sudah nanti munculnya yang bersangkutan sudah terdapat dalam PSP. Anugerah atau musibah itu teman-teman ketika menjadi kepala sekolah penggerak. Tapi bagi saya itu adalah anugerah karena itu adalah pengalaman yang tidak bisa kita tinggalkan, pengalaman penting bahwa kita itu bisa bermanfaat di dalam bergerak-gerak itu. Nah, kalau teman saya bilang, ya Wahyu suka gerak-gerak, kalau masuk sekolah penggerak ya cocok karena dia itu suka obah. Itu kalau teman-teman saya bilang seperti itu, teman-teman. Nah, kali ini kami untuk dengan Bu Rujiani kemarin untuk di
minta sharing saja ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga lebih pintar daripada saya, tapi namanya sharing itu kita berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolahan saya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk presentasinya beberapa saja, nanti yang penting kita untuk sharing-sharing apa yang nanti bisa kita sharingkan bersama. Untuk P5 kaitannya dengan tema itu ya sudah teman-teman paling sudah kemudian sudah paham semuanya. Kami kemudian untuk yang paling penting itu dimensi-dimensi dalam P5 mulai dari berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, bernalar kritis, mandiri maupun beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, itu sudah pasti teman-teman hafal ya. Kemudian untuk proyek penguatan pelajar Pancasila di sekolahan, kita bisa milih, kalau dulu itu milih 2 tema, kalau sekarang bisa 1 tema saja ya. Mana tema yang bisa dipilih? Tema yang bisa dipilih yang pertama gaya hidup berkelanjutan, SD sampai SMK. SD itu yang tidak itu hanya suara demokrasi. Ya, untuk suara demokrasi itu SMP. Kalau SD itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan raga juga SMP ya. Kemudian kewirausahaan. Itu untuk kita SD yang bisa kita kembangkan. Nah, teman-teman, bagaimana untuk memilih tema ini? Siapa yang menentukan? Apakah kepala sekolah? Apakah yang menentukan itu atau guru? Nah, itu teman-teman perlu nanti tahu di sini siapa yang bisa menentukan tema yang akan dipilih oleh suatu sekolah itu. Nah, teman-teman nanti saya harapkan bisa untuk nengok di channel Wahyu Pesona Debama. Di situ ada beberapa video-video kami kaitannya dengan pelaksanaan P5. Silahkan nanti itu ya, tidak perlu saya sharekan di sini. Teman-teman nanti buka sendiri ya. Nanti juga materi ini akan saya share. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Wahyu Pesona Debama itu kegiatan P5 yang kami lakukan. Nah, teman-teman, untuk menentukan P5 itu kita mulai di perencanaan. Ini sekali lagi ini adalah berbagi praktek baik, maka ini yang saya lakukan di sekolah saya ya. Jadi di sekolah saya yang saya lakukan seperti itu. Nah, yang pertama di kegiatan perencanaan itu adalah pembentukan tim fasilitasi P5. Nah, di sini teman-teman, ini nanti ada kepala sekolah membuat SK tim fasilitasi ini. SK P5. Nanti untuk P5 itu tim fasilitasinya itu terdiri apa saja? Nanti akan saya sampaikan di sini ya. Jadi yang pertama nanti dibentuk dulu tim fasilitasinya dulu. Nah, setelah tim fasilitasi terbentuk, nanti akan ada dari tim fasilitasi ini menentukan tema P5. Jadi dalam menentukan P5 ini, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan apa toh siswa itu di sekolah kita yang perlu kita kembangkan, itu kebutuhan apa. Kemudian lingkungan sekolah itu bagaimana lingkungan sekolah kita. Kemudian bagaimana orang tua, bagaimana masyarakat sekitar. Nah, baru kita menentukan yang namanya tema. Nah, tema P5 yang benar, yang paling lengkap itu ditentukan oleh ya siswa, ya warga sekolah, ya orang tua, ya masyarakat, semuanya terlibat. Juga aspek kaitannya dengan birokrat, pengawas lah.
Nah, seperti itu. Itu untuk menentukan tema. Nah, kalau di kami di SD Batur Sari 5, karena di SD Batur Sari 5 ini di tempat saya itu terdiri dari anak-anak kami itu dari berbagai lingkungan masyarakat yang tidak hanya dari suku Jawa. Karena ada beberapa orang dari luar Jawa yang juga karena tuntutan kerja, karena Pucang Gading itu kan berbatasan dengan Semarang, teman-teman. Banyak mereka-mereka yang kerjanya itu di Semarang, tapi mereka itu tinggalnya di Pucang Gading. Karena perumahan Pucang Gading itu perumnas terbesar di Jawa Tengah. Jadi ya wajar saja kalau SD di Batur Sari 5 itu di Pucang Gading, itu memang rata-rata sekolah di Pucang Gading itu muridnya banyak. Di kami itu ada 7 SD negeri Batur Sari itu. Kemudian ada 2 SD swasta Kristen Katolik. Kemudian ada 3 SD Islam, SDIT itu. Kemudian ada MI. Tapi semua itu muridnya banyak semuanya, teman-teman. Bahkan sekolah penggerak yang satunya, kan angkatan 1 itu di kami Kecamatan Peranggen itu ada 2 sekolah penggerak. Yang satu itu SDIT Permata Bunda. Dia muridnya sampai 700 yang Permata Bunda. Kalau di tempat saya masih 554. Dia paralel 4, kalau saya paralel 3. Nah, SD negeri ada 7 SD negeri itu semuanya muridnya banyak. Yang 5, 6, 7 itu muridnya itu sekitar 500-an semuanya. 400, 500. Itu bayangkan, itu betapa di perumahan itu banyak banget muridnya. Rata-rata karena perumnas itu dihuni oleh keluarga muda. Keluarga berkembang masih memiliki anak-anak yang kecil, yang usia sekolah. Sehingga karena kedatangan mereka yang luar biasa yang banyak, maka tema yang kami pilih adalah tema Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi untuk menentukan tema itu dasarnya adalah melibatkan kebutuhan siswa itu apa, lingkungan sekolahnya seperti apa, kemudian orang tuanya seperti apa, masyarakat seperti apa. Baru kita tim fasilitasi itu memilih tema dari 6 tema yang bisa digunakan di sekolah. Yang pertama itu dipilih temanya dulu. Kalau di awal-awal kan harus 2 tema. Tapi kalau yang di buku selanjutnya itu tema kan boleh 1. Tapi saya tetap pakainya 2, teman-teman. Nah, kenapa pakainya 2? Karena saya pakainya 1. Sekarang ini orang rata-rata itu gaya hidupnya itu sudah gaya hidup yang konsumtif, kurang untuk bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Maka saya di sekolahan kami memilih 2 tema, 1 Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua gaya hidup berkelanjutan. Itu untuk 2 tahun terakhir. Kalau tahun yang pertama saya kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah boleh tema itu digunakan tiap tahun? Selagi di situ belum berkembang sesuai harapan semuanya, 100% memang yang kita harapkan itu sudah jalan, maka boleh tema itu dari tahun ke tahun kita gunakan. Tapi aspeknya yang selalu step by step yang berkembang. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan tema, maka tentukan elemen. Ya, elemen yang tadi, yang di atas yang ada beriman dan bertakwa Tuhan, yang masa berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Itu setelah tema dilakukan, masukkan nanti elemennya, elemen yang akan kita capai itu elemen yang mana? Itu ya. Apakah harus semuanya dari elemen itu masuk? Nah, tidak harus dari dalam 1 semester atau 1 tahun gitu, teman-teman, kok saya akan memasukkan elemen ini semuanya. Bisa atau enggak? Nah, tidak harus semuanya.
mana yang lebih kita butuhkan dulu dari elemen itu. Nah, nanti setelah elemen kita pilih sub elemennya, baru menentukan tujuan. Itu ya, itu teman-teman. Kemudian setelah menentukan tujuan kita buat modulnya, terus juga penyusunan jadwal. Mau sistem blok atau sistem non blok ya. Kalau sistem blok itu ya mungkin dalam satu semester kita pilih mungkin berapa minggu untuk selalu kita melaksanakan proyek itu. Nah, bisa juga kita non blok dalam tiap satu minggu mungkin dipilih berapa satu hari atau untuk pelaksanaan proyek. Silakan. Itu tergantung siapa yang menentukan adalah tim fasilitasi tadi. Itu ya. Kemudian untuk penyusunan modul nanti juga ada banyak pendekatan, Pak, teman-teman. Kalau saya itu ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan yang sesuai dengan Kemdikbud. Kemudian yang pendekatan kedua kami itu juga pendekatan ARKA. Karena yang pendekatan ARKA ini kami dibiayai, teman-teman. Dibiayai oleh pihak Universitas Veteran atau Unispet. Kami dilatih, dibiayai, dan hasil bukunya itu sudah didaftarkan ke dalam HAKI. Itu sehingga haknya itu sudah menjadi hak kita kuat karena itu sudah merupakan memiliki hak HAKI itu. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, setelah penyusunan modul selesai, maka pelaksanaan. Nah, pelaksanaan. Nah, aksi 1, aksi 2 itu untuk pelaksanaan pada P5 itu. Kemudian baru diakhiri 1 tahun sekali itu adalah panen karya. Nah, dalam panen karya itu yang masih sering keliru atau miskonsepsi ketika panen karya itu dibuat sebesar-besarnya, membuat panggung, membuat ini, membuat itu, tapi lupa pada apa yang menjadi tema kemarin itu. Nah, jadi mestinya panen karya itu hasil dari kegiatan kita selama 1 tahun kita pamerkan. Jadi prosesnya itu kelihatan dari apa yang kita lakukan 1 tahun. Nah, kadang teman-teman yang sudah dilaksanakan ini lupa pada esensinya. P5 dari elemennya apa yang ingin dikembangkan. Besar-besaran mengadakan kegiatan itu panen karya, dan itu panen karyanya tidak merujuk pada elemen-elemen yang sudah dipilih dari pada tema ketika kita milih itu ya teman-teman. Itu sampai ke itu masih di urutannya dulu, jadi diakhiri itu 1 tahun sekali juga panen karya. Maka rapotnya pun untuk proyek itu kan rapotnya setiap 1 tahun sekali. Nah, jadi tidak per semester. Kalau yang IKM itu tiap semester kan kita dituntut ada rapot, tapi kalau P5 rapotnya itu setiap 1 tahun sekali. Itu bedanya ya teman-teman. Nah, ini nanti saya bicara sampai jam berapa dulu, nanti kalau waktunya untuk saatnya tanya jawab Mbak Wara silakan saya dihentikan ya Mbak, karena saya kalau sudah bicara biasanya lanjut. Karena biasanya bicara lama, jadi kadang kalau waktunya sedikit itu kadang saya lupa. Makanya kalau memang nanti sudah Bu ini untuk tanya jawab silakan Mbak Woro gitu ya. Untuk yang kadang soal lupa waktu sudah bicara. Nah, ini teman-teman, ini yang dengan pendekatan ARKA tadi. Ini untuk modul yang sudah kami susun. Yang pertama modul hijau sekolahku, nyaman belajarku. Ini modul yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian juga ini sekolahku hijau berketahanan iklim. Ini juga gaya hidup berkelanjutan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu sesuai dengan tema. Ini buku-buku yang sudah kami susun dan itu memiliki HAKI teman-teman. Jadi ini boleh nanti juga kalau teman-teman menginginkan
di-share Bu, saya share kalau saya itu apa yang tidak untuk Mbak Rujiani ya. Jadi kalau Mbak Rujiani minta itu mesti saya itu. Jadi Mbak Rujiani itu ketika dia itu tak beda-beda terus karena cara berbicaranya itu kan beda banget. Jadi saya suka beda-beda Mbak Rujiani itu. Nah, kemudian dan yang paling saya berkesan itu suka senyumnya Mbak Rujiani itu ya. Siapa yang harus terlibat? Tadi sudah saya sampaikan ya. Dalam P5 itu siapa yang harus terlibat? Itu kepala sekolah pasti karena sebagai penanggung jawab guru ya. Kemudian orang tua, komite sekolah, masyarakat dan tentu saja siswa. Ini siapa yang harus terlibat di dalam pelaksanaan P5. Kemudian ini kalau contoh dulu ya. Contoh di tempat saya ketika akan melakukan P5 ya adanya kita lakukan IHT dulu. Kita menyusun modul ora ono IHT ini kon nyusul dhewe wis kono Bu gawe dhewe-dhewe. Gurune ya wis kono Bu aku tak download nak ono nak rono ya tak meneng wae nanti gitu. Maka perlu Bapak Ibu kepala sekolah, ini pesertanya ada Bapak Ibu kepala sekolah ya. Fasilitasi dong teman-teman guru ketika menyusun modul itu dengan kegiatan IHT. Nah, itu. Kemudian ini kegiatan-kegiatan kami kaitannya juga dengan proyek ya. Karena kami gaya hidup berkelanjutan, jadi kegiatan-kegiatan kami keterlibatan masyarakat sekitar, keterlibatan orang tua itu memang luar biasa. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami dulu sebelum nanti sharing teman-teman. Jadi kita ini dulu aksi-aksi yang aksi Bhinneka Tunggal Ika itu sampai berkali-kali itu semua ada di YouTube kami. Silakan teman-teman untuk melihat. Nah, itu ya. Kemudian ini untuk akhir dari penilaian di asesmen itu profil pelajar Pancasilanya harus bisa kelihatan ya. Jadi kalau 5-5-nya itu mau dianalisis ya silahkan. Tapi itu kok terlalu ngoyoworo teman-teman kalau 5-5-nya. Jadi dari beriman dan bertakwa, mandiri, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, bernalar kritis. Kalau 6 elemen itu semuanya berat, maka ya silakan yang dianalisis itu 3 atau berapa. Itu mulai dari belum berkembang menjadi berkembang dengan sesuai harapan. Itu untuk analisis kita dalam pelaksanaan P5. Ini kemudian ini contoh yang kegiatan kami ya. Nah, kemudian untuk keberhasilan dari itu dari kegiatan P5 di kami itu kalau yang Bhinneka Tunggal Ika itu terciptanya tarian Bhinneka Tunggal Ika. Tari Bhinneka Tunggal Ika itu kami menciptakan tarian, gerakannya ngambil dari tarian seluruh Nusantara, musik iringannya juga tarian seluruh Nusantara, kita potong-potong diciptakan menjadi YouTube-nya tari Bhinneka Tunggal Ika dari Pesona Debama itu. Bisa dilihat di YouTube teman-teman. Kemudian juga kaitannya gaya hidup berkelanjutan, adanya ikon SDN Batursari 5 I Love Debama itu dari bahan ekobrik. Itu hasilnya dulu karena kita berbagi praktek baik, maka teman-teman tak pameri dulu. Kemudian juga kreasi tari pelajar Pancasila. Nah, kami tiap Mei ataupun Agustus itu ada kreasi tari pelajar Pancasila itu tiap-tiap kelas pesertanya. Pakaiannya menyesuaikan dengan tema kami, pakaiannya Bhinneka Tunggal Ika dan juga harus mengambil dari karena gaya hidup berkelanjutan maka memanfaatkan sampah plastik dan kertas itu untuk kostum. Nah, itu ketika tari Bhinneka Tunggal Ika maupun tari kreasi pelajar Pancasila. Kemudian juga kreasi minuman dan makanan dari bunga telang. Ini yang ketika akhir dipanen karya itu yang kita tunjukkan ini.
Kemudian juga adanya coin view yang ditulis dalam bentuk best practice itu hasil saya itu yang saya buat. Nah, itu terbaik 1 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh waktu itu LPPKS tahun 2021, pemakalah terbaik 1 itu ya, 2021. Kemudian juga Sekolah Berbudaya Sehat tingkat nasional 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian Kepala Sekolah Inovatif tingkat nasional tahun 2023 itu hasil dari apa yang dilakukan di SD Batursari 5. Baik, sekarang kita sampai pada ke komponen modul dulu ya. Komponen modul untuk project. Kelihatan teman-teman? Iya, Bu. Besarkan sedikit ya, kurang. Ya, baik. Yang pertama itu profil peserta didiknya dulu. SD mana, kelas berapa, itu profilnya perlu ditampilkan. Kemudian temanya apa, tema yang teman-teman pilih, kalau nanti sudah ada tim fasilitasi, saya tunjukkan yang fasilitasi dulu ya. Tim fasilitasi dulu ya, dari itu dulu ya. Oke, saya tunjukkan dulu yang tim fasilitasi dulu. Yang fasilitasi itu terdiri dari siapa saja? Iya, sebentar. Adik sama sana dulu ya, jangan sama ibu dulu. Ini teman-teman, untuk modul project nanti kalau teman-teman mau saya share. Ini contoh modul projectnya dulu. Tema yang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tim fasilitasi project SD Negeri Batursari 5. Ini kata pengantarnya dulu. Nanti gampang kata pengantar ya. Kemudian daftar isi. Kemudian ini tim fasilitasi project. Nanti juga ada SK-nya. Ini yang lampirannya saja. Yang pertama itu keterlibatan pengawas ya. Tugasnya untuk supervisi. Kemudian kepala sekolah itu sebagai supervisi kegiatan. Kemudian ketuanya itu dari guru. Silakan guru olahraga atau guru kelas, silakan dipilih. Tugasnya apa? Untuk ketua itu mengkoordinasikan kegiatan proyek, gitu ya. Kemudian wakil ketuanya kalau di kami itu kami libatkan dari ketua komite sekolah. Itu. Nah, kalau teman-teman monggo silakan mau ketua komite atau kalau tidak melibatkan komite juga silakan. Kalau kami melibatkan komite itu sebagai wakil ketua. Kemudian untuk koordinator project itu sesuai dengan tema. Karena itu yang pertama kearifan lokal itu koordinatornya Bu Rini Supatmi. Itu nanti kegiatannya juga dijelaskan. Kemudian koordinator untuk kelas 1 koordinator Bhinneka Tunggal Ika itu Bu Nunggi. Kemudian kelas 4 untuk humas itu Ibu Noviana. Kemudian untuk guru kelas 4 itu seksi kostum itu Bu Maslikatul Umah. Kemudian juga seksi ekobrik Ibu Noviana, kemudian seksi perlengkapan Ibu Tuti, itu ya. Komite seksi penggalangan dana karena kegiatan itu akan lancar kalau ada yang menggunakan pendanaan ya, maka perlu adanya penggalangan dana. Siapa seksinya dari komite sekolah, itu bendahara sekolah Dr. Di Jarot ME ini bendahara komite sekaligus sebagai
seksi penggalangan dana. Kemudian seksi pembiayaan itu Pak Amati menyediakan dana dari komite sekolah. Kemudian seksi acara seperti itu dilengkapi seperti itu. Nah, kemudian isinya apa dalam tim fasilitasi? Ya sesuai dengan sekolahan teman-teman. Kalau teman-teman sekolahnya tidak sebesar sekolahan kami, ya tidak perlu sebanyak itu. Timnya nanti tidak ada. Kalau kami kan gurunya saja ada 30 orang, sehingga kami bisa untuk membuat tim fasilitasi itu selengkap mungkin. Nah, kalau teman-teman bisa dirangkap-rangkap nanti. Kemudian untuk proyek alokasi waktu 126 juga satu semester, tema Bhinneka Tunggal Ika, topiknya Kebhinekaan Budaya Nusantara. Dimensinya nanti dipilih ya dari buku. Untuk dimensi dan subdimensi itu nanti ada dimensinya itu semuanya dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian elemennya akhlak kepada manusia, akhlak bernegara, mengenal dan menghargai budaya. Itu nanti dilihat ada di situ sudah ada dimensi, elemen, subelemen itu. Kemudian subelemennya peningkatan akhlak mulia kepada manusia itu nanti dipilih ya. Ada buku panduannya dari Kemdikbud untuk menentukan ini elemen, ini subelemen. Tapi yang memilih kita. Elemen dan subelemennya itu sudah ada. Kita tinggal memilih teman-teman. Kemudian tahapan tema. Kebhinekaan itu mencintai budaya Nusantara itu apa saja. Itu tahapannya kita tulis seperti ini, nanti kita rinci, nanti teman-teman juga bisa merinci apa yang dilakukan sesuai dengan tema yang dipilih. Misalnya ini mencintai budaya Nusantara, tahapannya peserta didik mengenal jenis-jenis pakaian daerah Nusantara. Peserta didik mengidentifikasi nama-nama tarian daerah Nusantara dan sebagainya. Itu sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kemudian ini modul proyeknya, informasi umum, nama tim fasilitasi proyek SD atau nama langsung SD ya, sarpras yang dibutuhkan apa, LCD, kemudian layar proyektor, speaker, pakaian adat, lagu, daerah, dan properti tari misalnya itu ya. Targetnya kelas 1 dan 4 misal. Relevansi tema mewujudkan visi dan misi sekolah karena relevansi ini dengan sistem pendidikan kita. Kemudian komponen inti, deskripsi singkat proyek. Nah, apa toh di proyek kita itu gambaran proyek kita sesuai dengan tema. Kalau di kami karena Bhinneka Tunggal Ika, maka gambarannya kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di sekolah kami, ya murid kami, latar belakang kami, kemudian dimensinya apa. Kalau dipilih itu ada 6 dimensi, subelemennya apa, spesifiknya pada fase apa, kayak seperti itu. Terus alurnya mulai dari pengenalannya dulu, dari pakaian adat Nusantara, tarian daerah, kemudian kontekstualisasinya apa, kemudian aksinya apa yang akan kita lakukan, terus refleksinya dan tindak lanjut, terus asesmennya, rubrik observasi, kemudian adanya pertanyaan pemantik. Apa saja pertanyaan pemantiknya? Ya otomatis pertanyaan pemantik yang sesuai dengan keragaman budaya itu ya. Kemudian ada pengayaan dan remedia, kemudian ada refleksi. Nah, lampiran-lampiran ini untuk yang masih sesuai dengan apa yang kita buat modul. Itu masih satu modul, contoh dulu. Contohnya satu modul. Nah, kemudian tim fasilitasi itu membuat program dulu. Programnya itu nanti kapan akan dilakukan seperti ini. Siapa yang membuat? Kemana, Dik? Nah, kamu kapan sidangnya? Nah, itu ya, program project. Ini kepala sekolah dan tim fasilitasi membuat project ini. Nah, temanya ini terus dianalisis kapan ini menjadi secara rinci, kapan, terus targetnya apa, profil pelajar Pancasilanya, temanya, elemennya itu apa, itu masuk di situ. Nah, ini buat program seperti ini. Nah,
Nanti kalau Bu Rujiani itu di-share Bu, oke nanti tak share. Ini karena kami yang semester 1 Bhinneka Tunggal Ika, semester 2-nya kearifan lokal. Nah, seperti ini teman. Terus di akhir program itu ya ada refleksi tindak lanjut. Publikasi hasil proyek itu bersamaan dengan terakhir kali itu teman-teman untuk mengadakan panen karya ini. Nah, terus ini contoh kalau di teman-teman akan menggunakan kaitannya dengan kegiatan yang ini modul yang ini. Kalau modul kami yang kemarin difasilitasi itu beda lagi teman-teman. Ini coba ya, tak buka dulu. Mana kemarin? Ini ya. Sampai di sini dulu. Ada yang pengen disampaikan dulu teman-teman? Nanti nak saya ngomong dulu, terus mungkin ada ice breaking atau apa dari Mbak Wara, biar teman-teman diam semuanya itu masih di sini atau hanya tidak ada orangnya. Saya takutnya Masih aman. Masih aman ya. Aman. Karena saya seringnya kalau daring itu senang ngomong ngecepek sendiri, tapi ternyata teman-teman saya cari, halo teman-teman, tidak ada suaranya. Takutnya seperti itu ya. Iya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang Ayo, sini dulu kalau ada yang perlu disampaikan teman-teman. Kalau saya tadi itu Bu, itu Bu, panen raya. Panen raya itu diadakan 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali Bu, tiap semester kan. Sama Bu, sekolah kami juga mengambil 2 tema dalam 1 tahun gitu. Nah itu panen raya itu 1 tahun sekali atau 1 tahun bisa 2 kali Bu? 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali saja ya Bu, Jadi, digabungkan gitu aja ya Bu ya. Rapotnya juga 1 tahun sekali kan, maka panen karyanya ya 1 tahun sekali saja. Tapi memang kalau saya maunya 1 tahun 2 kali, yo silakan. Tapi kan ragate akeh gitu kan. Karena untuk panen karya itu mesti mau tak mau ragate akeh kan. Nah, karena untuk banyak hal yang perlu dipersiapkan, maka untuk panen karya itu ya 1 tahun sekali saja tidak apa-apa. Kalau kami 1 tahun sekali. Jadi tiap akhir tahun sebelum penerimaan rapot tahun kemarin malah kami barengkan, paginya panen karya, siangnya itu pengelepasan siswa. Itu ya enggak apa-apa, terserah. Itu irit biaya. Nah, Iya Bu. Iya. Berarti untuk rapotnya juga di akhir tahun Bu. Rapotnya akhir tahun. Rapot P5 itu hanya 1 tahun sekali. Nah, jadi kalau untuk gimana teman-teman? Ada yang resen tadi Bu siapa nggih? Silakan. Dia ada yang resen sepertinya, tapi Tadi ada tapi hilang. Warsina apa ya tadi? iya, monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya terkait dengan P5 ini, karena memang materinya bagus sekali nih dari Bu Wahyu. Langsung, Bu Yunan, Bu Yunan. Monggo silahkan Bu Yunan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Presentasi siang ini sangat inspiratif sekali, terutama bagi saya yang memang belum terjun ke kurikulum Merdeka itu. Jadi belum tahu apa itu P5. Yang ini Bu, kalau kita itu disuruh untuk membuat apa sendiri itu kan belum bisa ya Bu ya.
Iya. Apakah ada contoh modul P5, Bu? Jadi nanti kayak misalnya ada contohnya itu kan kita untuk mengadopsi atau memodifikasi itu kan lebih ada arahannya lah, Bu. Paling enggak, oh seperti ini toh ceritanya, seperti ini toh yang anu tuh loh, Bu, masih contoh konkretnya. Karena kalau nggak ada contoh itu seperti murid saya sendiri. Kalau nggak ada contohnya itu seperti apa sih, Bu? Seperti ini apa seperti itu? Seperti apa seperti itu? Mohon Bu Wahyu nanti bisa di-share untuk contoh modulnya. Terima kasih. Iya, baik. Nanti saya share. Ya, nanti untuk Untuk contoh modul ya. tadi Bu Sri Yunandari itu tadi sudah saya sampaikan, saya ada modul yang versinya itu yang dulu dari Kemdikbud. Kemudian saya ada versi yang dari yang dibiayai oleh Unisbed. Ya semua sama, hampir sama seperti itu. Kita mengembangkan dari tema diturunkan, kemudian kita pilih elemen, kemudian kita pilih sub elemen kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita susun. Ini cuma pendekatannya yang berbeda. Nanti dua-duanya nanti saya share untuk panduan teman-teman. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama Bu Sri. Ya, terima kasih. Ya, nanti untuk materi dari Bu Ayu akan kami share lewat grup Kombel ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ikut atau masuk gabung ke grup Kombel WA SD Negeri Tlogowungu 02. Itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya karena ini materinya menarik banget. Saya tuh wah kok keren ya Bu ya. Bisa gabungkan ini dengan ini, elemen ini sama ini nanti jadinya kayak gini. Terus tadi karyanya juga bisa berbentuk tarian tuh juga ternyata ya bener ya Bu, karya mereka bisa berubah tarian. Wah, itu idenya itu karena memang terbiasa ya Bu ya, udah terbiasa berpikir kreatif itu ya Bu ya. Ya, itu semua tim Mbak Wara. Jadi kalau di saya itu tim saya itu memang yang luar biasa kerjanya. Sehingga ada saya mau tidak ada saya, itu kinerja mereka itu tetap saja tidak ada bedanya, tetap saja bagus, luar biasa kayak gitu. Nah, itu memang ya perlu dibentuk dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan semuanya sudah terbentuk semua untuk ingin mau bekerja dengan itu, entah ada kepala sekolahnya atau enggak, itu mereka kerja untuk dirinya, memang untuk kerja dengan hatinya sendiri-sendiri, itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah yang saya alami di SD Batur Sari 5 seperti itu Mbak Wara. Itu tidak sekadar proyek saja ya, semuanya. Kemarin juga di guru saya itu yang inovasi pembelajaran di tingkat Kabupaten Demak, itu ada lomba inovasi pembelajaran, itu juga alhamdulillah juga juara 1. Itu yang kepegang juga dari SD Batur Sari 5. Nah, yang paling baru OSN ya, OSN tingkat kecamatan itu IPA dan matematika. Yang pertama untuk juara 1-nya itu kepegang SD Batur Sari 5 semuanya. Kemudian FTBI, kemarin itu ada FTBI FTS 2N, itu kami bisa bawa pulang yang juara 1 itu 7 cabang. Itu memang ya karena luar biasanya Bapak Ibu guru semuanya sistem ya. Jadi tidak bisa karena kepala sekolahnya yang bagus, enggak juga. Kepala sekolah bagus itu karena didukung oleh Bapak Ibu guru yang bagus. Jadi kinerja sistem yang berjalan dengan sinergi itulah yang membuat proyek belajar Pancasila ini nanti berjalan dengan lancar. Itu Mbak Wara. Ya, betul, perlu ada sinergi dari baik kepala sekolah, dari guru,
orang tua ya Bu ya, orang tua juga. komitmen masyarakat, memang itu harus ada sinergi yang itu untuk bisa berhasil, karena kalau enggak gitu zaman sekarang itu project itu kan butuh dana banyak ya. Apalagi kalau kita proyeknya banyak, seperti kami, kalau ada kreasi lomba tari itu orang tua ikut nari. Jadi tidak hanya murid, jadi kreasi tari itu satu kelas, nari semuanya, plus gurunya, plus muridnya. Jadi semuanya jalan, jadi tidak ada muridnya tok sing dikongkon gurune ora, enggak. Jadi guru ya nari, orang tua pun ikut nari, bahkan mereka senang. Kalau panen karya itu justru yang ditunggu-tunggu. Kalau di panen karya di tempat kami kan semua, baik itu orang tua, siswa, tamu undangan itu untuk kami untuk kostum itu kan harus Bhinneka Tunggal Ika Nusantara. Jadi boleh pakai pakaian adat manapun. Kami kemarin malah satu sekolahan di panen karya terakhir itu karena kami Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kami dengan tema Bapak Ibu temanya wayang. Jadi semua Bapak Ibu guru mengenakan pakaian wayang orang. Nah, kayak gitu ya. Sehingga ketika teman-teman pada melihat kok bisa seperti itu ya. Kenapa bisa? Karena adanya ya tadi sinergi itu Mbak Wara. Iya Bu, sangat luar biasa sekali nih SD Negeri 5 Batur Sari Demak ya Bu. Kemarin aman Bu itu sekolahannya? Kalau di tempat saya alhamdulillah aman. Tapi baru saja tadi itu saya ngirim itu bantuan dari Indahnya Berbagi di SD ke itu ke Kecamatan Karanganyar yang kena dampak bencana itu. Tadi baru ngirim sembako ke sana karena memang kan sangat dibutuhkan mereka yang terdampak itu. Nah, di kami alhamdulillah aman karena memang ya posisinya kan di kami lebih tinggi dan kalau ada itu dekat ya perumahan murid kami juga banyak yang kena itu yang di Arion itu ada yang kena juga. Tapi alhamdulillah aman rata-rata. Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak juga kegiatan belajar mengajarnya juga masih berjalan dengan lancar ya. Lancar kalau di kami tidak ada daring. Ya ini dengan siswa yang sebegitu banyaknya ya Bu, saya bayar siswanya banyak berarti ya Bu ya. Kalau gurunya aja sampai 30. Iya. Berarti di sekolah saya 3 kali lipat. Iya. Itu pernah juga dari Kecamatan Pati Kota itu juga berkunjung ke SD kami. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas itu pernah itu untuk studi tirunya itu ke SD kami itu dari Kecamatan Pati Kota. Iya. Oh ya Bu, nih kita bisa studi banding ke sana. Monggo. Kemarin tuh teman-teman dari yang angkatan 3 itu kan mau ke sana Bu Wahyu, cuma dari teman-teman yang latih kemarin ada yang ini nggak bisa gitu. Jadi kan saya ini mau bareng sama Jepara. Sama yang Bu Eli, kelasnya Bu Eli kan temen jenengan ya Bu Eli. Iya. Sama Bu Eli kan kemarin pas tanggal berapa tuh ke sekolah jenengan ya kata saya apa yang dari Jepara kayak itu. Jepara ya. Yang dari Jepara itu ada 3 kecamatan yang sudah pernah Kembang, terus kecamatan Kembang, kecamatan mana gitu. Apalagi ada pokoknya ada 3 kecamatan itu lupa saya. Donorjo itu juga pernah, terus Bate Alit ya. Bate Alit sama satu lagi mana itu? Itu ada 3, pernah ada 3 kecamatan yang tapi lain waktu pada kesini kayak gitu ya. Ya ingin melihat saja dari pagi di pembiasaan kami itu seperti apa, terus melihat pembelajarannya, terus baru melihat administrasinya. Jam 6 pagi loh sudah sampai di SD saya, itu yang dari itu Donorejo itu katanya berangkatnya jam 3. Iya Donorejo karena kan deket yang itu Benteng Portugis itu. Iya katanya paling jauh ya di Jeporo paling jauh. Deket Pati. Iya. Itu apa dengan segitu banyaknya personel tuh Bu bisa
berkoordinasi dengan baik gitu ya Bu ya, bisa menghasilkan karya yang sedemikian rupa bagusnya, terus kreatifnya gitu. Dan anak-anak juga mau gitu, anak-anak juga maksudnya mau gitu, mau pentas, mau seperti ini. Kan kadang anak-anak tuh ada yang mogok apa gimana gitu kan. Kalau di kami tuh anak-anak kalau disuruh pentas tuh malah pinginnya itu pentas terus, Bu. Jadi kalau disuruh pentas itu pinginnya itu semua maju kayak gitu. Itu tapi kebiasaannya itu karena memang dari kami yang pertama itu kami kan ada slogan karakter ya. Jadi karakter kami yang kami kembangkan itu memang sampai ditepuk itu. Kalau ditepuk Debama itu mesti plok jujur, plok percaya diri, disiplin, percaya diri kayak gitu. Makanya salah satu karakter yang kami kembangkan itu dipercaya diri. Dan ketika pentas, orang tua pun itu pengen pentasnya itu sangat luar biasa gitu. Pak tolong Pak Cas Pak. Iya, berarti orang tuanya juga sangat-sangat mendukung ya kegiatan yang ada di SD Baton Sari 5 Demak ini. Iya betul. Jadi alhamdulillah orang tua sangat mendukung dan di tempat kami itu yang masih ada bantuan komite sekolah itu kalau di Demak itu yang masih paling itu di tempat saya yang rutin. Jadi alhamdulillah kalau di kami siswa masuk SD itu ada bantuan sehingga kami sampai bisa bikin gedung lantai 2 itu semuanya dari bantuan komite. Sudah ada 4 lokal lantai 2, terus ini bangun lagi sudah didak 1 lokal, itu semua dari komite sekolah. Karena kalau ngajukan bantuan ke Pemda itu ya sulit dengan jalan sudah dengan dalihnya sudah akreditasinya sudah gedungnya sudah bagus, kas mesti gitu terus, padahal karena masih butuh ruangan bisa sampai kami 3 rombel itu yang 6 ruang kelas itu yang bangunkan komite semuanya. Itu memang kinerja mereka tidak hanya jadi ya mereka itu masih punya prinsip ya Basuki mau beo kayak gitu. Kalau memang pingin pelayanan yang bagus, pingin mutu yang bagus itu ya mesti ada bantuan dari orang tua untuk pembiayaan, dan kami alokasikan 20% itu yang gratis. Jadi tiap tahun mesti ada anak yang memang tidak bayar sama sekali, yang tidak mampu. Yang mampu saja yang bayar. Bahkan yang tidak mampu itu kami punya program indahnya berbagi. Jadi yang perlu kita bantu itu mereka yang tidak mampu. Itu yang membuat kami dan teman-teman di sekolahan kami itu ada lebih maju, ya sedikit lebih maju dibandingkan teman-temannya, karena ketika teman-temannya dapat 1 piala saja, tapi alhamdulillah masih bisa lah bawa piala itu yang 1 saja 7, kemudian ada yang 2, ada yang harapan, tapi tidak tak hitung, karena yang tak hitung itu biasanya yang juara 1 yang masih maju ke jenjang berikutnya. Jadi intinya ketika kita melaksanakan entah itu proyek, entah itu IKM, itu sinergi kita dengan Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid itu memang sangat penting sekali gitu ya. Dan untuk proyeknya sendiri itu dilaksanakan bareng-bareng atau per kelasnya masing-masing, Bu? Kalau pas kayak tadi pengenalan baju Nusantara, tarian Nusantara itu dilakukan bersama-sama, dijadiin satu, atau per kelasnya masing-masing? Per kelas, kan tiap-tiap kelas nanti menentukan sendiri-sendiri kegiatannya. Dari itu saat modul itu kan nanti dikembangkan sendiri-sendiri. Jadi silakan nanti tiap kelas itu mereka akan membuat apa yang akan dilakukan itu dengan kreasinya. Untuk kelas A, kelas 1 itu 1 ABC nanti sama, kelas 2 ABC sama kayak gitu. Tapi nanti untuk ketika kita sudah kreasi itu per kelasnya sendiri-sendiri, dan ada pengembangan-pengembangan sesuai dengan itu ya, pengembangan mereka guru kelas. Maka semakin guru kelas kreatif, maka hasil yang ditampilkan nanti juga semakin bervariasi seperti itu. Okay.
Ya itu, ini saya banyak nanya ya Bu, karena ya ini meskipun kami saya, terutama saya itu masih tahun kedua itu kadang masih agak bingung. Dan tadi ya ternyata karya tuh bisa setahun sekali, ternyata rapotnya tuh juga bisa di akhir gitu. Saya juga baru tahu juga gitu. Baru belajar juga gitu. Iya. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo. Ada yang mau bertanya lagi tentang P5, terutama tentang penyusunan modul P5? Monggo. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya, mumpung ini ada Bu Wahyu. Iya, silakan. Bu Wahyu dengan Bu Yunan. Bu Sulastri nih, Bu Sulastri tanya. Bu Sulastri, nggih Bu Sulastri, monggo Bu Sulastri. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Mbak Woro, terima kasih Bu Wahyu, terima kasih Bu Rujiani selaku kepala sekolah. Kemudian terima kasih juga buat semua teman-teman yang masih aktif di kegiatan ini. Maaf Bu, untuk wajah tidak saya perlihatkan karena memang jaringan yang kurang bersahabat untuk di daerah kami. Kami dari SD Kembang 01 Kecamatan Dugoseti Kabupaten Pati, Bu Yun. Itu salah satu kecamatan paling utara di Kabupaten Pati, berbatasan dengan Kecamatan Donorejo, bukan Donorojo ya, Donorejo Kabupaten Jepara. Jadi kami bersahabat dekat dengan Donorejo seperti itu. Gini Bu, untuk P5 di SD kami itu mengambil 2 tema. Sudah 2 tahun berjalan ini mengambil 2 tema. Ya. Yang pertama itu tema Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua tema kewirausahaan. Seperti itu. Itu yang tema Bhinneka Tunggal Ika kami hanya mengambil gitu aja tanpa ada kesepakatan, tanpa ada kolaborasi, tanpa ada koordinasi sama semuanya, hanya bersama rekan-rekan guru di sekolah kami gitu aja. Tapi untuk yang kewirausahaan itu kami angkat karena SD kami itu kok selalu kekurangan dana terus seperti itu. akhirnya saya bersama teman-teman mengajak sekiranya ada sedikit masukan kaitan dengan dana sekiranya untuk pengembangan sekolah seperti itu, program sekolah. Akhirnya di situ menentukan tema kewirausahaan. Terus alhamdulillah jalan. 2 tema itu Bu, yang pertanyaan saya, apakah di dalam P5 itu di 2 tema dalam 1 tahun boleh dilaksanakan beriringan, maksudnya beriringan bersama di tahun itu, apa harus semester 1 tema 1, semester 2 tema yang kedua, seperti itu. Itu Bu Wahyu yang saya tanyakan. Untuk kaitan yang kedua, kaitan dengan modul, ya, kaitan dengan modulnya kami membuatnya itu memang kami rencanakan dari awal tahun pelajaran, tapi tidak berupa buku seperti punya Bu Wahyu tadi. Saya sampai heran, geleng-geleng kepala seandainya SD saya bisa membuat modul seperti itu gitu. Sok kapan yo? Meskipun tidak saya sendiri. Kok studi banding Rono? Yang kemarin Wika karo Guru Roh. Moga prejen nanti saya tak nunut pokoknya gitu. Yang pada saya cukup habis. Itu apakah harus gantian, apa boleh beriringan seperti bersamaan gitu maksud saya Bu. Karena di sini untuk tema kewirausahaan itu memang saya tekankan biar anak-anak bisa kedepannya nanti berusaha untuk kaitan wirausaha dengan
hasil-hasil panen yang di lokasi itu ya, di lokal gitu seperti itu, dengan bisa membuat sesuatu karya yang bisa menghasilkan uang seperti itu di situ kami membuat beraneka macam makanan gitu Bu, tapi ya tetap dari bantuan wali siswa, maksudnya dari wali siswa yang semua bekerja dengan modul yang ada seperti itu. Terus di situ pertanyaan saya hanya itu tadi Bu, untuk P5 bolehkah bersamaan dalam 1 tahun 2 itu, atau harus satu tema di semester 1, satu modul maksudnya Bu ya, satu tema di semester 1, satu tema di semester 2. Seperti itu Bu Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lastri. Nah, untuk pelaksanaan kalau satu sekolah itu menggunakan 2 tema, apakah harus tiap 1 semester itu berbeda atau boleh beriringan? Itu tergantung tim fasilitasi merencanakannya dari awal. Ketika saya di tahun pertama itu saya 2 tema, baik itu kearifan lokal maupun Bhinneka Tunggal Ika, itu semua kami lakukan dalam 1 tahun secara bersamaan. Jadi semester 1 ya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kearifan lokal, semester 2 juga ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kearifan lokal. Karena memang dari tim fasilitasinya menentukan seperti itu. Jadi dalam arti ya boleh akan beriringan seperti itu dalam jadi tidak harus ini 1 semester ini 1 semester ini. Kemudian ketika 2022 2023 324 itu dari tim kami kok lebih efektif kalau yang semester 1 itu kita Bhinneka Tunggal Ika saja, semester 2-nya gaya hidup berkelanjutan ya Bu, kayak gitu Bu. Sehingga juga oke, kalau memang itu tim kita sepakat seperti itu, maka ya kita lakukan dari 2 tema itu per semester yang berbeda. Jadi kalau kita akan menggunakan 2 tema itu 1 tahun kita bagi 2 dari materi Bhinneka Tunggal Ika, materi di kewirausahaan itu ya silakan saja. Tapi atau semester 1 Bhinneka Tunggal Ika saja, semester 2-nya kewirausahaan saja juga silakan. Itu tidak ada aturan secara itu ya, secara resmi ini harus di G2 atau harus bersamaan, itu silakan sesuai dengan kesepakatan dari tim fasilitasi proyek di sekolahannya masing-masing. Otomatis guru, kepala sekolah, orang tua, maupun komite ataupun pengawas itu yang menentukan sendiri mau 1 semester full untuk 1 tema atau dibagi 2 dari materi itu 1 semesternya nanti untuk 1 semester khusus digunakan untuk 1 tema, 1 semester 2-nya tema yang lain itu juga boleh. Itu fleksibel Bu. Jadi untuk pelaksanaan di sekolahan itu fleksibel untuk P5 ya, tidak ada keharusan harus 1 semester 1 tema, 2 semester itu untuk 2 tema dilakukan bersama-sama juga boleh. Itu Bu Lastri. Iya, terima kasih Bu Wahyu. Ya, kaitan dengan pelaksanaan P5 tersebut, nanti itu di rapot, untuk dirapot, apakah dalam 1 tahun itu, oh iya ya, nyetaknya itu 1 tahun sekali, betul Bu ya? Berarti di semester 1 tema ini, semester 2 tema itu enggak itu ya Bu ya, berarti 1 tahun sekali. Ya. 1 kesatuan Bu nanti. Ya, terima kasih Bu. Tapi di sini yang susah itu seperti apa yang dingendika ke Bu Wahyu tadi untuk penggalangan dana atau bersama kita. Dengan Bu. Oh iya Bu. Yang perlu saya tekankan lagi ya Bu, untuk kewirausahaan sekalipun itu melibatkan orang tua, tapi siswa itu harus tahu prosesnya ya Bu, karena ending dari kewirausahaan ini bukan nanti anak bisa masaknya, anak bisa jualannya, tapi endingnya itu penerapan dari itu tadi yang elemen dari profil pelajar Pancasila itu dari kegiatan yang kita lakukan itu
mana ya aspek iman dan takwa yang bisa tertanam ke anak, kemudian mana kemandiriannya, mana gotong royongnya, mana berpikir nalar kritisnya, maka mana berpikir kreatifnya. Itu yang harus masuk di dalam diri anak. Oleh karena itu, sekalipun dalam kewirausahaan di Bu Lastri itu melibatkan orang tua, tapi anak harus tahu prosesnya. Anak harus bisa melaksanakan sendiri dari apa yang dilakukan. Jadi pilihlah kewirausahaan itu yang memang simpel, bisa dilakukan oleh anak. Jangan sekadar anak nanti yang mengerjakan semua orang tua, walaupun nanti ini kan untuk kewirausahaannya nanti bisa menguntungkan kita, bisa mendatangkan dana untuk hal-hal untuk perkembangan sekolah itu. Jangan sekadar itu Bu, tapi intinya pada bagaimana menanamkan karakter dari profil pelajar Pancasila itu ke diri anak. Jadi anak itu tahu betul prosesnya. Kalau misalnya saja sama-sama kewirausahaannya itu membuat kacang telur misalnya. Kan di Pati ada kacang 2 kelinci ya, maka saya contohkan kacang telur. Nah, membuat kacang telur. Jadi anak itu tahu betul prosesnya. Proses ketika proyek itu nanti implikasi dari penilaiannya di elemen-elemen dari 6 profil pelajar Pancasila itu masuk ke diri anak. Itu yang perlu ditekankan di situ. Itu yang tidak mudah. Kalau wirausahaannya itu sebenarnya mudah, tapi bagaimana dari tema kewirausahaan ini bisa menimbulkan, kalau di situ karena kewirausahaan nanti ada aspek kita iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin sikap jujurnya tertanam ke anak, kemudian gotong royongnya ketika melaksanakan kegiatan itu anak-anak bisa bergotong royong dengan ikhlas, bukan bergotong royong yang perlu karena kamu harus bantuin, kamu harus bantuin, tapi anak itu mau membantu, bergotong royong itu dari hati anak-anak sendiri. Itu yang perlu ditanamkan gitu ya Bu Lastri. Iya Bu, terima kasih sarannya. Dan sudah hanya Bu Nyun Sewu pernah sekali melakukan pamer karya atau panen karya di akhir tahun pelajaran. Itu pun satu-satunya kecamatan Dukuh Seti yang melakukan. karena memang semua belum paham kemungkinan atau sudah paham tapi tidak melakukan panen karya itu. Itu yang dominan juga wali siswa untuk apa ya Bu, di samping hasil karya siswa yang selama ini pernah dipraktekkan kemudian diulang saat panen karya itu juga didampingi dengan makanan-makanan khas lain seperti itu, tapi semua itu dari wali siswa untuk makanan-makanan lain yang pendampingnya itu. Kemudian di sini yang paling susah Bu Nyun Sewu untuk kerjasama dengan wali siswa itu kaitan dengan dana, memang sangat-sangat susah sekali, apalagi sudah SD negeri itu memang SD yang tidak boleh ada pungutan jenis apapun itu. Gitu. Jadi kalau ada masukan atau paparan dari Bu Ayu seperti ini nanti akan saya umblukkan di SD mana tadi Bu itu Datursari 5. Datursari 01. 5, Datursari 5. Datursari 05 di Demak ya Bu ya. Itu SD-nya megah, muridnya di atas 500, swadaya dengan wali siswa masih tetap jalan dan tidak ada larangan dari pemerintah daerah seperti itu ya Bu ya. Di sini boleh saja barusan ini saja. Iya Pak, tidak Bu Rujiani. Kemarin jangan sampai ada pungli terus dengan model apapun tidak boleh, model apapun tidak boleh. Lah sayang, muridku 40 wae rapopo. Kalau pungli memang dilarang Bu Lastri kalau pungli. Tapi kalau di kami itu modelnya itu susu tante. Susu tante. Apa itu? Sukarela tanpa paksaan. Saya kan anaknya susu tante. Iya, banyak karena tanpa terpaksa. Ngaten, iya. Sumbangan sukarela tanpa
Tanpa tekanan. Tanpa tekanan, tanpa terpaksa. Tanpa tekanan gitu ya. Sukarela tanpa tempat tekanan, iya. Kan ditekan nggak apa-apa Bu Lastri, boleh. Iya, asal pelan-pelan ya. Iya, terima kasih Bu Wahyu, gambaran, masukan, informasi gitu nanti akan saya pamerkan hal ini dan suatu saat nanti bersamaan kalau ada yang menuntun, kalau tidak ada yang menuntun jelas tidak berani Bu ke sana sendiri. Nanti ini mungkin baru bisa ke sana gitu. Kemarin sudah semangat tapi Bu Rujiani tidak ada waktu. Teman yang lain juga tidak, akhirnya mundur alon-alon. Aku anot aku. Gitu. Ini sama Bu Wahyu, PSP Angkatan 3 juga. Oh iya. Gitu. Tapi kegiatannya ya enggak seheboh Bu Rujiani, hanya Apa? nyusul terus gitu. Sama Bu Rujiani nyusul terus. Aku belajar dari Bu Wahyu. Makasih banget. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Semangat Bu Lastri ya. Betul. Kalau kita lihat tuh memang terkendalanya itu di dana ya Bu. Iya. Kalau pendanaan itu memang ya seperti itu ya Bu ya. Memang saya dulu kalau kuliah saya jadi ingat Bu, zaman saya kuliah itu kan saya ikut di organisasi gitu. Kita mau ngadain acara apa, acara ini itu kan terkendala dana ya. Sampai mahasiswa itu jualan Bu. Saya jualan bungkusi susu kedelai itu atau bikin agar-agar itu mahasiswa dijual ke temannya sendiri, dapat uangnya ditaruh ke organisasi. Jadi itu sudah mengalami pas waktu kuliah itu Bu. Jadi kita memang itu mungkin ya Mbak Wara. Itu mungkin pendidikan P5 saat SD-nya ya. Saat kuliah Bu, waktu saya kuliah dulu itu jualan, kalau nggak jualan di Car Free Day itu Bu gitu, ada yang buat roti di kos kita buat roti atau buat agar-agar atau susu jeli-jeli kayak gitu Bu, dijual di Car Free Day, terus uangnya terkumpul buat kegiatan organisasi itu sampai kayak gitu, saking istilahnya uang dari UNIF kan terbatas gitu ya Bu ya. Itu cerita dari kuliah di situ. Ya memang kita memang harus pintar-pintar cari dana sumbangan atau tadi sumbangan apa? Sumbangan sukarela tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa terpaksa, susu tante. Jadi kalau di kami memang masih untuk dengan susu tante itu masih bisa masih bisa berjalan ya. Di awal-awal kami pun juga mengalami permasalahan, terutama katanya dengan LSM lah, biasanya singsok itu ya kita ngandang gitu. Nah, juga pernah juga kami dilaporkan sampai di lapor grup waktu itu. Nah, tapi karena prosedur kami itu sudah betul, di prosedur kami kan memang ketika kami itu hanya mengajukan pendanaan, saya butuh dana seperti ini, silakan akan kalau ada yang mampu mau dibayar sendiri tanpa usah di teman-teman juga silakan, mau dibagi dengan teman-teman ya silakan. Itu kalau mau bantu, kalau tidak dibantu ya sudah, dengan bos itu kami cukup, tapi jangan nuntut prestasi. Kalau kami gitu, jangan nuntut macam-macam. Kalau kami tidak, untuk program-program kami tidak dibantu ya. Yang penting sekolah berangkat pagi, pulang siang, ya itu saja, jangan nuntut macam-macam. Tapi kalau pengen kita berkembang, pengen maju, pengen prestasi, pengen ya ini program saya, monggo silakan dibantu. Nah, setelah melakukan program-program itu, kalau kami biasanya semua guru-guru pergi. Nah, yang bahas tinggal komite sekolah dan juga orang tua wali murid. Kami nanti tinggal nemu dari keputusan mereka. Maka ketika ada LSM datang, saya tidak membicarakan kok, minta saja pada komite. Saya sampai seperti itu sehingga juga aman. Jadi LSM kalau mau ke sekolahan, mau minta apa, minta uang, ya minta saja pada komite, saya tidak bawa uang, baik itu, silakan minta ke komite saya, ya gitu. Sehingga juga akhirnya setelah itu aman-aman saja, tidak pernah ada
LSM yang datang ke sekolah. Itu memang di kami itu semua yang handle komite. Kami mengajukan, kami akan buat ini, monggo komite akan membiayai uang dari mana. Yang mencarikan komite. Itu yang saya lakukan di sekolah kami seperti itu. Memang peran komite untuk memberi bantuan ke sekolah kami itu memang ya luar biasa. Dia apa yang kami programkan, dia berani natain aja untuk orang tua wali murid lainnya seperti itu. Dan lebih lagi yang menjadi ketua komite SD saya itu juga LSM, maka aman. Betul aman. Ada LSM masuk, oh no do, ada banteng yo silakan LSM sama LSM, kami tinggal bawahnya kami terima jadi dari program yang kami lakukan. Yang selama ini yang kami lakukan itu seperti itu, sehingga kami bisa membiayai lomba marching band ke Jakarta sampai dengan dana 180 juta itu juga dari LSM. Dari apa itu? Bantuan sukarela dari LSM. Dari bantuan sukarela dari Susu Tante itu kami bisa membangun gedung sampai 5 lokal itu dari Susu Tante itu. Nah, dan yang ngecak itu ya biar komite kita tidak cawe-cawe keuangan, itu semua dari programnya komite, dilaksanakan komite, kita terima jadi. Itu termasuk ketika ada kegiatan-kegiatan P5 kami butuh dana, ya orang tua wali murid itu yang membantu. Ketika aku akan mengadakan kegiatan dulu, itu ada datang Aqua, saya bantu Aqua 10 dos, saya bantu makanannya, saya bantu ini, bantu itu, bantu ini. Ternyata orang tua ketika kita minta, nah itu di tempat saya responnya untuk membantu itu justru malah berlomba-lomba untuk saling membantu. Itu pengalaman yang saya lakukan di kami. Oke, luar biasa sekali sekolahnya Bu Wahyu ini. Dengan istilahnya sekolah negeri tapi bisa berkembang sampai sejauh itu. Iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa saya tutup ya sesi tanya jawab kita, atau mungkin ada yang bertanya lagi satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kalau teman-teman pengen melihat seperti apa kegiatan kami, bisa di YouTube ya, YouTube-nya Wahyu Pesona Diploma, atau di Facebook Wahyu Ningsih Rahayu. Jadi teman-teman silakan buka, di reelnya juga ada, dan perlu teman-teman ketahui Facebook saya itu sudah saya monetisasikan juga. Silakan teman-teman yang punya media sosial itu jangan sekedar membuat tok. Jadi kami di YouTube-nya juga monetisasi. Ini di Facebook saya monetisasikan. Isinya kaitannya kalau pagi itu dengan kegiatan-kegiatan sekitar pendidikan di sekolah. Kalau yang uploadan sore itu mesti kegiatan kaitannya dengan kegiatan di rumah. Dan karena sekarang itu Facebook ada program monetisasi, silakan teman-teman yang punya Facebook juga diubah modenya ke mode profesional, biar juga kita upload gitu, kayaknya cuma dengan kegiatan kita pamerkan tapi juga mendatangkan uang. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Yuk kita itu kreasi tapi ada juga income, jangan sekedar mau kreasi tapi tidak ada hasilnya apa-apa ya gitu. Itu Bu Mbak Mara yang bisa sampaikan. Pak Mintarjo mau tanya ini ya, Pak Mintarjo. Ada yang mau tanya? Monggo Pak. Atau kedudul. Kalau nanti selanjutnya mau tanya-tanya lagi di luar seminar di sini, saya sangat terbuka, monggo silakan. Tapi kalau saya sibuk biasanya tidak langsung saya angkat. Tapi kalau WA nanti kalau sudah saya sempat pasti WA dari siapapun saya jawab, karena saya pinginnya itu kalau teman-teman itu membutuhkan saya siap untuk membantu teman-teman. Terima kasih sekali Bu Wahyu atas ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga ini bisa membakar semangat para Bapak Ibu guru di sini untuk istilahnya memfasilitasi anak-anak untuk kita belajar sepanjang hayat gitu. Anak-anak bisa belajar, bisa mengamalkan nanti untuk
bekal mereka di kehidupan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, mungkin Bu Wahyu bisa memberikan closing statement-nya kepada kita supaya kita bisa semangat lagi, Bu. Monggo, Bu. Ada closing statement nggak? Baik teman-teman, guru hebat dari Pati, kita semuanya itu semua pasti guru yang hebat, semua guru yang keren, tapi mari kita dari diri kita sendiri untuk selalu berani mencoba apa yang teman-teman bisa, yakinlah teman-teman juga pasti bisa. Jangan pernah bilang saya tidak bisa ketika kita tidak mau mencoba terlebih dahulu. Mari saya juga bisa itu sampai ke tingkat nasional itu karena saya berani mencoba. Jangan takut dicemooh, jangan takut untuk kadang diejek dengan perlakuan-perlakuan kita itu, tapi jadilah teman-teman yang hebat, yang selalu luar biasa. Lakukanlah yang lain daripada teman-teman sehingga kita itu selalu bisa ada nilai plusnya, karena sesuatu yang plus itu yang membedakan kita dari yang lainnya, itu yang membuat kepuasan diri kita sendiri. Jadi kita tetap bekerja dengan ikhlas, mau mencoba dan terus mencoba sampai kita betul-betul menjadi Bapak Ibu guru yang betul-betul dinantikan siswa. Jadilah guru yang selalu diinginkan kedatangannya, selalu dirindukan oleh siswa. Kalau kepala sekolah, jadilah Bapak Ibu kepala sekolah yang selalu dirindukan oleh Bapak Ibu guru, selalu dirindukan kedatangannya oleh Bapak Ibu guru, sehingga selalu terjadi sinergi di sekolah itu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Itu Mbak Wara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya dari Bu Wahyu. Sehat selalu Ibu, bahagia selalu. Meskipun sudah tambah itu ya Bu, tambah umurnya, tapi semangatnya luar biasa sekali. Kita harus muda-muda ya, setengah Inspirasi Bu Isna ini yang muda-muda. Sebelum kita tutup, boleh Bapak Ibu membuka kamera, kita lakukan sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, kita foto bersama sama secara online ya ini. Iya. Berikan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Demikian rangkaian webinar kita pada siang menjelang sore, menjelang azan asar ini, membahas tentang penyusunan modul P5 yang sangat luar biasa sekali dari Bu Wahyuningsih Rahayu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu. Terima kasih sudah berbagi inspirasinya, berbagi praktik baiknya, dan berbagi kisah-kisahnya di sekolah di SD Bator Sari 5 Demak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara webinar siang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlebihan dan kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat dalam webinar ini membawa dampak positif dan untuk anak-anak dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Telaga 02. Jaya hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.